Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, sahabat pembaca yang budiman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesehatan dan kebahagiaan di setiap langkah kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kisah yang penuh misteri dan perjuangan, sebuah cerita tentang kegelapan yang tak mudah dilupakan dan bagaimana seorang wanita berjuang untuk membebaskan diri dari takdir yang seakan tak bisa dihindari. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Semoga cerita ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah bagi kita semua. Terima kasih sudah bergabung. Mari kita simak kelanjutan perjalanan Nadia dalam menghadapi bayang-bayang masa lalu yang tak pernah pergi. Nadia memandangi gedung megah salon dan spa Ratu Cahaya dengan decak kagum. Bangunan itu menjulang anggun dengan kaca-kaca besar yang memantulkan sinar matahari, membuatnya terlihat berkilauan seperti istana di tengah kota kecil yang sederhana. Di depan pintu masuk, deretan mobil mewah terparkir rapi, menandakan betapa prestisiusnya tempat itu. Saat pertama kali melangkah masuk, aroma bunga lavender dan melati menyeruak, mengiringi alunan musik lembut yang menenangkan. Di dalam, pelanggan-pelanggan tampak dimanjakan dengan pelayanan kelas atas. Namun, entah kenapa, ada hawa dingin yang menjalar di tengkuk Nadia, meski ruangan itu terasa hangat. Bu Sari, pemilik salon, menyambut Nadia dengan senyum yang memancarkan kehangatan. Wanita paruh baya itu tampil mempesona dalam balutan kebaya modern berwarna emas. Wajahnya yang bersih tanpa celah dan sikapnya yang anggun membuat Nadia merasa kecil di hadapannya. "Selamat datang, Nadia. Kami senang sekali kau bergabung dengan keluarga besar Ratu Cahaya," ucap Bu Sari dengan suara lembut namun penuh wibawa. Nadia tersenyum gugup, mencoba menyembunyikan rasa gugup dan takjubnya. Di balik keramahan itu, mata Bu Sari tampak memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah menatap jauh ke dalam jiwa Nadia. Hari pertama Nadia bekerja berjalan dengan penuh kekaguman sekaligus kebingungan. Semua tampak sempurna di permukaan. Para karyawan selalu tersenyum ramah, pelanggan puas dengan pelayanan, dan fasilitas yang ada jauh melampaui ekspektasinya. Namun, Nadia tak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus menghantui. Ia memperhatikan beberapa ruangan di sudut salon yang selalu terkunci rapat, bahkan staf senior tidak berani mendekatinya. Ketika Nadia bertanya pada Ratih, salah satu terapis berpengalaman, gadis itu hanya menjawab dengan bisikan, "Itu ruangan khusus Bu Sari. Jangan pernah coba-coba masuk ke sana." Malam hari, setelah jam kerja berakhir, Nadia masih sibuk merapikan meja di area resepsionis. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari arah ruangan yang terkunci. Langkah itu terdengar berat dan menyeret, namun anehnya tidak ada seorang pun di sana. Dengan hati-hati, Nadia mendekati pintu itu. Ia mencoba mengintip dari celah kecil di bawah pintu, tetapi hanya kegelapan yang terlihat. Seketika hawa dingin kembali menyelimutinya, lebih pekat dari sebelumnya, membuatnya bergidik dan segera beranjak pergi. Keesokan harinya, seorang pelanggan VIP datang dengan permintaan khusus untuk spa eksklusif. Nadia diminta membantu menyiapkan ruangan bersama Ratih. Saat menyiapkan ruangan, Nadia memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di salah satu sudut ruangan spa terdapat cermin besar berbentuk lingkaran dengan ukiran-ukiran kuno yang tidak dikenalnya. Ketika Nadia membersihkan cermin itu, ia merasa seolah ada bayangan samar yang bergerak di balik pantulannya, meski ruangan itu kosong. Ia melirik ke arah Ratih, yang tampak pucat dan segera mengalihkan perhatian. "Jangan terlalu banyak tanya. Fokus saja pada tugasmu," ujar Ratih. Dengan nada bergetar. Semakin lama, Nadia merasa bahwa tempat itu tidak hanya menjanjikan keindahan dan kemewahan, tetapi juga menyembunyikan sesuatu yang gelap. Ia mendengar desas-desus di antara pelanggan tentang reputasi salon ini. Beberapa dari mereka mengaku setelah datang ke sini, kehidupan mereka berubah drastis dari nasib buruk menjadi keberuntungan. Namun, ada pula yang berbicara dengan bisik-bisik,
menyebutkan bahwa beberapa pelanggan tiba-tiba menghilang setelah menjadi pelanggan tetap di Ratu Cahaya. Meski terdengar seperti gosip, Nadia merasa firasatnya semakin kuat bahwa ada rahasia yang disembunyikan Bu Sari. Di tengah semua kejanggalan itu, Nadia merasa dilema. Di satu sisi, ia tidak ingin kehilangan pekerjaannya, mengingat sulitnya mencari kerja di kota kecil ini. Namun, di sisi lain, rasa penasaran dan kegelisahannya semakin menjadi-jadi. Dalam hati, ia berjanji untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu terkunci dan senyum ramah yang menutupi sesuatu yang jauh lebih gelap. Malam itu, sebelum pulang, Nadia mendapati Bu Sari berdiri sendiri di depan cermin besar di ruang spa eksklusif. Wanita itu tampak berbicara sendiri, meski tidak ada siapapun di sana. Nadia mencoba mendekat, tetapi tiba-tiba lampu ruangan berkedip-kedip dan mati sesaat. Ketika lampu menyala kembali, Bu Sari sudah berbalik dengan senyum yang menenangkan. "Apa kau butuh sesuatu, Nadia?" tanyanya dengan nada halus, meski tatapannya dingin. Nadia hanya menggeleng dan buru-buru meninggalkan tempat itu dengan napas memburu. Ia tahu, malam itu hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Hari itu hujan turun deras, menambah suasana kelam yang terasa sejak Nadia mulai bekerja di Ratu Cahaya. Salon tampak lebih sibuk dari biasanya, terutama di ruang spa eksklusif. Nadia ditugaskan membantu di meja resepsionis untuk menyambut pelanggan VIP yang datang silih berganti. Namun, di antara mereka, ada seorang wanita yang membuat Nadia bergidik tanpa sebab. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok, wajahnya sangat pucat, dan bibirnya hampir tidak bergerak saat berbicara. "Saya ingin sesi spa pribadi," katanya dengan suara pelan namun tegas, seolah menggema di kepala Nadia. Bu Sari sendiri yang keluar untuk menyambut wanita itu. Hal itu jarang terjadi, karena biasanya Bu Sari hanya memantau dari kejauhan. Wanita itu dipersilakan masuk ke salah satu ruangan spa eksklusif yang selalu terkunci. Pintu itu hanya dibuka untuk pelanggan tertentu, dan Nadia belum pernah melihat ke dalamnya. Saat pintu tertutup, Nadia mencuri pandang. Ia menangkap sekilas bayangan hitam seperti asap yang melintas cepat di balik pintu, membuatnya merinding. Sepanjang sore, Nadia tidak melihat wanita itu keluar. Ia mencoba bertanya kepada Ratih, tapi seperti biasa, Ratih hanya menggeleng dengan wajah panik. "Jangan terlalu banyak tanya, Nadia. Kalau kau ingin tetap bekerja di sini, pura-pura tidak tahu saja," katanya dengan suara berbisik. Tapi Nadia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Ia terus memikirkan wanita tadi. Bagaimana mungkin pelanggan VIP seperti itu tidak keluar setelah berjam-jam? Menjelang malam, Nadia ditugaskan membersihkan area spa, termasuk ruangan eksklusif. Saat melewati pintu ruangan tempat wanita tadi masuk, ia mendengar suara-suara aneh, seperti bisikan ramai namun tidak jelas. Nadia berhenti dan menempelkan telinganya ke pintu. Bisikan itu perlahan berubah menjadi suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras. Dengan napas tertahan, Nadia mundur beberapa langkah. Tapi tiba-tiba pintu itu terbuka sedikit, seperti mengundang. Hatinya berdebar, namun rasa penasaran lebih kuat dari ketakutannya. Nadia mengintip ke dalam. Ruangan itu remang-remang dengan lilin-lilin besar yang menyala di sekelilingnya. Di tengah ruangan, ada cermin besar berbentuk lingkaran yang sama seperti di ruangan spa lain, tapi kali ini cermin itu terlihat lebih menyeramkan. Pantulannya tidak menunjukkan apa yang ada di ruangan, melainkan bayangan gelap yang bergerak-gerak. Nadia merasa kakinya hampir lemas. Ia segera menjauh, tetapi ketika hendak berbalik, ia mendengar suara lirih memanggil namanya dari dalam ruangan. Dalam kepanikan, Nadia berlari menuju area utama salon. Namun, sebelum ia mencapai resepsionis, ia bertemu Bu Sari di lorong. Mata Bu Sari menatapnya tajam, seolah tahu apa yang baru saja ia lakukan. "Nadia, apa kau baik-baik saja?" tanyanya dengan nada lembut, tetapi ada sesuatu yang dingin di balik senyum itu. Nadia mencoba menjawab, namun suaranya tercekat.
Bu Sari meletakkan tangannya di bahu Nadia. Jangan terlalu memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Fokus saja pada tugasmu. Kau aman di sini, ucapnya dengan nada mengancam terselubung. Malam itu, Nadia tidak bisa tidur. Suara bisikan dan tawa dari ruangan eksklusif terus terngiang di kepalanya. Bayangan wanita gaun merah dan pantulan aneh di cermin membuatnya merasa terperangkap di tempat yang salah. Namun, di sisi lain, rasa penasaran terus menggelitik pikirannya. Siapa sebenarnya wanita itu? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu terkunci di salon ini? Dan kenapa Bu Sari selalu muncul di saat yang tidak terduga? Nadia sadar, ia harus menemukan jawabannya, meski harus menghadapi risiko besar. Keesokan harinya, Nadia kembali bekerja dengan wajah muram. Namun, saat ia masuk, ia mendapati ruangan eksklusif itu sudah tertutup rapat seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda wanita gaun merah, seolah ia tidak pernah ada di sana. Tapi Nadia tahu, apa yang ia lihat dan rasakan bukan sekadar imajinasi. Saat ia melirik ke arah cermin besar di ruangan utama, ia merasa bayangannya sendiri sedang menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Nadia menggigit bibir, mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu, misteri ini baru saja dimulai. Malam itu, Nadia tidak bisa memejamkan mata. Bayangan wanita bergaun merah dan suara bisikan dari ruangan eksklusif terus mengganggunya. Ia mencoba berpikir logis, meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah imajinasi karena kelelahan. Namun, firasat buruk terus menggelayut di benaknya. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke salon setelah tutup, berharap menemukan jawaban atas kegelisahannya. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Nadia memberanikan diri menyelinap masuk ke Ratu Cahaya. Gedung itu gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya remang dari lampu luar. Jantungnya berdebar kencang saat ia melangkah perlahan melewati lorong-lorong yang kini terasa jauh lebih menyeramkan. Namun, langkahnya terhenti ketika mendengar suara langkah kaki dari arah ruang spa eksklusif. Nadia segera bersembunyi di balik lemari kecil, menahan napas. Dari tempat persembunyiannya, Nadia melihat Bu Sari berjalan perlahan, mengenakan kain hitam panjang yang menyerupai jubah. Ia membawa sebuah mangkuk besar berisi cairan merah pekat darah, pikir Nadia dengan ngeri. Bu Sari membuka pintu ruangan eksklusif, dan Nadia menyaksikan sekelebat bayangan hitam keluar dari balik pintu, menyambut Bu Sari seperti pelayan yang patuh. Tubuh Nadia bergetar, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Setelah yakin tidak ada siapa-siapa, ia mengikuti Bu Sari dengan langkah hati-hati. Melalui celah pintu yang sedikit terbuka, Nadia melihat ritual mengerikan yang sedang berlangsung. Lilin-lilin hitam menyala di sekeliling cermin besar, yang kini memantulkan gambaran yang bukan milik dunia ini, pemandangan gelap dengan sosok-sosok kabur yang menari di antara api. Bu Sari berdiri di depan cermin, melafalkan mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti Nadia, suaranya bergema di dalam ruangan. Sesekali, Bu Sari mencelupkan jarinya ke dalam mangkuk darah dan menggoreskan simbol-simbol aneh di permukaan cermin. Tiba-tiba, dari dalam cermin, muncul sesosok bayangan menyerupai manusia, tetapi wajahnya tidak jelas, hanya terdiri dari kegelapan yang pekat. Sosok itu mendekati Bu Sari, dan keduanya seperti berbicara tanpa suara. Nadia hampir saja berteriak ketika sosok itu berbalik dan memandang langsung ke arah pintu, seolah mengetahui keberadaannya. Dengan cepat, Nadia mundur, menabrak meja kecil di lorong hingga membuat suara berisik. Pintu ruangan terbuka dengan keras, dan Bu Sari melangkah keluar, matanya berkilat tajam. "Nadia," suara Bu Sari terdengar tenang, tetapi ada nada dingin yang membuat Nadia semakin takut. "Apa yang kau lakukan di sini malam-malam begini?" tanya Bu Sari sambil melangkah mendekat. Nadia mencoba mencari alasan, tetapi lidahnya keluh. Aku hanya lupa sesuatu," jawabnya terbata-bata. Bu Sari tersenyum kecil, tetapi senyumnya tidak menenangkan. "Lain kali, jangan terlalu ingin tahu. Tempat ini menyimpan banyak hal yang tidak perlu kau ketahui,"
ucapnya dengan nada yang penuh ancaman sebelum berbalik dan masuk kembali ke ruangan. Nadia berlari keluar dari gedung dengan napas terengah-engah. Ia merasa tubuhnya lemas, hampir tidak sanggup berdiri. Namun, pikirannya dipenuhi oleh apa yang baru saja ia saksikan. Ritual itu nyata, cermin itu bukan sekadar benda biasa. Dan Bu Sari, dia bukan orang seperti yang selama ini ia pikirkan. Nadia sadar bahwa ia telah menyaksikan sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang seharusnya tidak dilihat oleh siapapun. Keesokan paginya, Nadia datang ke salon seperti biasa, tetapi kali ini dengan perasaan yang berbeda. Ia tidak lagi melihat Ratu Cahaya sebagai tempat kerja yang megah, tetapi sebagai sarang kegelapan yang penuh misteri. Namun, ia tidak bisa berhenti sekarang. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang Bu Sari, ritual itu, dan cermin besar yang seolah menjadi pusat dari semua kejanggalan ini. Nadia tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh, tetapi ia tidak bisa berbalik. Perjuangan untuk mengungkap rahasia gelap ini baru saja dimulai. Pagi itu, suasana di Ratu Cahaya terasa berbeda. Nadia berusaha bersikap normal, meski pikirannya masih dipenuhi bayangan ritual mengerikan yang ia saksikan malam sebelumnya. Bu Sari tampak seperti biasa, anggun dan ramah pada semua pelanggan. Namun, setiap kali mata mereka bertemu, Nadia merasa jantungnya mencelos. Ada sesuatu di balik tatapan Bu Sari yang tidak pernah ia sadari sebelumnya, dingin, tajam, dan penuh kendali. Nadia merasa dia sedang diawasi setiap saat. Saat tengah membersihkan ruang spa, Nadia kembali berhadapan dengan cermin besar yang sebelumnya membuatnya merinding. Cermin itu kini tampak biasa saja, seperti benda mati yang tak berbahaya. Namun, Nadia tahu betul bahwa benda itu menyimpan sesuatu. Ia mendekat perlahan, menatap pantulannya yang tampak normal. Namun, ketika ia menyeka permukaan cermin dengan kain, bayangan samar muncul. Sosok itu tampak seperti wanita bergaun merah yang ia lihat beberapa hari lalu, tapi wajahnya tak jelas, hanya kabur dan berbayang. Nadia tertegun, dan tiba-tiba bayangan itu mendekat hingga seperti ingin menembus permukaan cermin. Nadia tersentak mundur, menjatuhkan kain pembersihnya. Saat itu, Ratih masuk ke ruangan. Wajahnya langsung berubah pucat melihat Nadia berdiri dekat cermin. "Apa yang kau lakukan?" Ratih membentak dengan suara pelan namun penuh ketakutan. Nadia mencoba menjelaskan, tetapi Ratih segera menariknya menjauh dari cermin. "Jangan pernah terlalu dekat dengan benda itu. Kau tidak tahu apa yang bisa terjadi." Nadia ingin bertanya lebih jauh, namun Ratih tampak ketakutan dan memilih pergi tanpa mengatakan apapun. Saat istirahat, Nadia mencoba mendekati Ratih di pantry. "Ratih, aku tahu ada sesuatu yang salah di tempat ini. Tolong, aku hanya ingin tahu," desaknya dengan nada pelan. Ratih tampak bimbang, matanya bergerak gelisah memeriksa apakah ada orang lain di sekitar mereka. Setelah beberapa saat hening, Ratih berbisik, "Cermin itu bukan sembarang cermin. Itu pintu ke sesuatu yang gelap. Aku tidak tahu pasti, tapi aku pernah mendengar Bu Sari berbicara sesuatu tentang pesugihan dan perjanjian." Kata-kata itu membuat Nadia membeku. Pesugihan, perjanjian, apakah itu yang menjadi rahasia di balik kemewahan Ratu Cahaya? Malam harinya, Nadia tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dikatakan Ratih. Ia mulai menyusun kepingan-kepingan misteri yang ia temukan sejauh ini, pelanggan yang menghilang, ritual Bu Sari, bayangan di cermin, dan kini, perjanjian gelap yang disebut-sebut oleh Ratih. Ia mencoba mencari informasi di internet, membaca tentang praktik pesugihan yang melibatkan cermin sebagai medium. Semakin banyak ia membaca, semakin besar rasa takutnya. Banyak cerita serupa yang berakhir tragis, baik bagi pelaku maupun orang-orang di sekitarnya. Keesokan harinya, Nadia merasa lebih gelisah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Beberapa pelanggan tetap yang datang tampak seperti orang yang sedang putus asa, dengan wajah kusam dan sorot mata kosong.
Mereka masuk ke ruangan eksklusif dan tidak pernah terlihat keluar lagi. Nadia mencoba menanyakan hal ini kepada salah satu staf senior, tetapi seperti biasa, ia hanya mendapatkan respons menghindar. Itu urusan Bu Sari. Jangan campuri kalau kau masih ingin bekerja di sini, ujar staf itu dengan nada tajam. Puncaknya terjadi malam itu, ketika Nadia dipanggil oleh Bu Sari ke ruangannya. Di sana, Bu Sari memuji kinerja dan menyebutkan bahwa ia melihat potensi besar dalam diri Nadia. Aku ingin kau menjadi bagian penting dari keluarga ini, kata Bu Sari sambil tersenyum. Namun, di tengah pujian itu, Nadia merasa ada sesuatu yang salah. Senyuman Bu Sari terlalu lebar, terlalu sempurna, hingga terasa menakutkan. Nadia tahu, ini bukan sekadar percakapan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan Bu Sari untuknya. Saat Nadia meninggalkan ruangan, ia merasa seperti dijebak dalam jaring yang tak terlihat. Langkahnya terasa berat, seolah ruangan-ruangan di salon itu kini menjadi lebih sempit dan menyesakkan. Ia menyadari satu hal, ia sudah terlalu dalam masuk ke dunia gelap Ratu Cahaya. Dan kini, ia tidak tahu apakah masih ada jalan keluar untuknya. Di balik cermin itu, ada kegelapan yang terus mengintai, dan Nadia tahu, waktunya semakin sedikit untuk menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Hari itu hujan deras mengguyur kota kecil, membuat suasana Ratu Cahaya semakin suram. Nadia mencoba tetap sibuk dengan tugasnya, tetapi pikirannya terus dihantui percakapan dengan Bu Sari malam sebelumnya. Kata-kata itu seperti jebakan yang lembut namun penuh ancaman. Bagian penting dari keluarga ini terngiang di telinganya berulang kali. Nadia tahu, tawaran itu bukan sekadar promosi pekerjaan. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di baliknya, dan itu membuatnya semakin takut. Saat sore menjelang, pelanggan mulai berkurang, memberi Nadia sedikit waktu untuk merenung. Ia duduk di pantry, memandangi secangkir teh yang mulai dingin di tangannya. Tiba-tiba, Ratih muncul dengan wajah pucat dan linglung. Nadia, aku harus memberitahumu sesuatu, bisiknya dengan suara bergetar. Nadia menatapnya dengan penuh perhatian. Aku pernah mendengar Bu Sari berbicara dengan seseorang, atau sesuatu, di cermin itu. Dia bilang dia membutuhkan pewaris untuk menjaga perjanjiannya tetap hidup. Nadia merasakan tubuhnya gemetar. Pewaris? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Ratih mengangguk pelan. Aku pikir dia berbicara tentangmu. Malam itu, Nadia memutuskan untuk mengambil risiko besar. Ia tahu bahwa kunci dari semua misteri ini ada pada cermin besar di ruangan eksklusif. Ketika semua staf dan pelanggan sudah pulang, ia menyelinap ke ruangan itu dengan hati-hati. Pintu ruangan tidak terkunci, seperti sengaja dibiarkan terbuka. Lilin-lilin besar yang biasa digunakan untuk ritual masih tersusun rapi di sekeliling cermin, meski tidak menyala. Nadia melangkah mendekat, napasnya tertahan saat melihat pantulannya. Namun, kali ini pantulan itu berbeda. Ia tidak hanya melihat dirinya, tetapi juga sosok lain, sosok Bu Sari berdiri di belakangnya, meski di ruangan itu ia sendirian. Nadia menoleh dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ketika ia kembali menatap cermin, sosok Bu Sari kini menatapnya langsung dari balik pantulan. Kau tidak seharusnya berada di sini, Nadia, suara Bu Sari terdengar, meski mulutnya tidak bergerak. Nadia melangkah mundur, tubuhnya bergetar hebat. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Teriaknya. Sosok di cermin itu tersenyum dingin. Kau sudah tahu sebagian jawabannya. Aku hanya menjaga apa yang menjadi hakku, dan kau akan menjadi bagian dari itu. Takdirmu sudah ditentukan sejak kau melangkah ke sini. Seketika, cermin itu bergetar hebat, seolah ada kekuatan besar yang mencoba keluar darinya. Nadia terjatuh, lututnya lemas menghadapi kejadian di luar nalar ini. Dari dalam cermin, bayangan gelap perlahan muncul, melingkupi ruangan dengan hawa dingin yang menusuk. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan ribuan orang yang bergema di kepalanya. Nadia mencoba bangkit dan melangkah mundur,
Tetapi pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, membuatnya terperangkap. Busari tiba-tiba muncul di ruangan itu, kali ini nyata, bukan hanya pantulan. Ia berdiri dengan tenang di depan cermin, mengenakan jubah hitam yang sama seperti saat ritual malam itu. Kau adalah bagian dari perjanjianku, Nadia. Untuk mempertahankan semua ini, aku membutuhkan pewaris. Dan kau adalah pilihan yang sempurna, ujarnya dengan suara yang tenang namun penuh ancaman. Nadia berteriak, mencoba melawan, tetapi tubuhnya terasa berat, seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Kenapa aku? Seru Nadia, air matanya mulai mengalir. Busari mendekat, menatapnya dengan pandangan dingin. Karena kau punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, jiwa yang murni. Jiwa seperti itu adalah bahan bakar untuk perjanjian ini. Dan saat kau menggantikanku, semua ini akan menjadi milikmu, jawab Busari, suaranya berubah menjadi serak dan menyeramkan. Nadia mengguncang tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman tak terlihat itu, tetapi bayangan gelap dari cermin mulai mendekatinya, mengelilinginya dengan kekuatan yang semakin kuat. Dalam kepanikannya, Nadia meraih lilin besar yang ada di dekatnya dan melemparkannya ke arah cermin. Benturan itu menghasilkan suara keras, tetapi tidak memecahkan cermin. Sebaliknya, cermin itu bersinar terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sosok gelap yang ada di dalam cermin berteriak marah, dan Busari melangkah mundur dengan wajah terkejut. Melihat itu, Nadia tahu ia harus bertindak cepat. Ia meraih sebuah benda berat dari meja dekatnya, mangkok ritual berisi darah, dan melemparkannya ke cermin. Kali ini, cermin itu retak, dan ruangan dipenuhi suara raungan yang mengerikan. Bayangan gelap itu perlahan menghilang, dan cermin berhenti bersinar. Busari tampak terpukul, tubuhnya gemetar di sudut ruangan. Nadia menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari ruangan, melarikan diri dari Ratu Cahaya dengan napas tersengal-sengal. Malam itu, ia bersumpah untuk tidak pernah kembali ke tempat itu. Namun, ia tahu, perjanjiannya dengan kegelapan belum sepenuhnya berakhir. Ia telah menghancurkan bagian kecil dari misteri itu, tetapi bayangan gelap masih mengintai, mencari cara untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Malam itu, Nadia kembali ke rumah dengan tubuh yang hampir roboh. Pikirannya berkecamuk, sementara pemandangan mengerikan dari ritual, cermin yang retak, dan bayangan gelap masih terpatri jelas di benaknya. Tubuhnya lemas, tetapi ia tidak bisa tidur. Suara-suara aneh yang menggema dari cermin seolah masih mengikuti, berbisik pelan di telinganya. Ia mencoba menenangkan diri dengan segelas air, tetapi tangannya gemetar, membuat gelas itu terjatuh dan pecah. Seketika, ia merasa dirinya tidak aman di manapun. Keesokan paginya, Nadia memutuskan untuk tidak kembali ke Ratu Cahaya. Ia merasa cukup dengan segala misteri dan kengerian yang telah ia alami. Namun, takdir tampaknya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ketika ia membuka pintu rumahnya, ia menemukan sebuah amplop berwarna merah tergeletak di depan pintu. Tidak ada nama pengirim, tetapi Nadia langsung merasa mual hanya dengan melihatnya. Amplop itu tampak berkilauan seperti dilapisi sesuatu yang magis. Meski enggan, ia membuka amplop itu, dan sebuah kertas kecil dengan tulisan tangan rapi berisi pesan singkat membuat tubuhnya membeku. Kau tidak bisa lari dari ini, Nadia. Datanglah kembali, atau mereka akan datang mencarimu. Nadia merasa hidupnya kini berada dalam bahaya. Ia mencoba mencari bantuan, tetapi kepada siapa ia harus bercerita? Siapa yang akan percaya bahwa seorang pemilik salon mewah menjalankan praktik pesugihan dengan perjanjian gelap? Saat pikirannya berputar, ia memutuskan untuk menghubungi Ratih. Mungkin Ratih tahu apa yang harus dilakukan. Ketika Nadia meneleponnya, suara Ratih terdengar ketakutan. Aku tidak bisa membantumu lagi, Nadia. Aku sudah terlalu jauh masuk. Kau harus berhati-hati. Jika kau tidak kembali, mereka mungkin akan menggunakan keluargamu sebagai gantinya, ujar Ratih sebelum langsung menutup telepon.
Kata-kata itu membuat Nadia semakin panik. Ia sadar bahwa masalah ini tidak hanya melibatkan dirinya. Ketika ia memikirkan keluarganya, terutama ibunya yang tinggal seorang diri di desa, ia merasa harus melakukan sesuatu. Dengan perasaan berat, ia memutuskan untuk kembali ke salon, kali ini bukan untuk bekerja, tetapi untuk mengakhiri semua ini. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia tahu satu hal, ia harus menghancurkan akar dari kegelapan yang ada di sana. Ketika malam tiba, Nadia kembali ke Ratu Cahaya. Bangunan itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya. Lampu-lampu eksteriornya berkilauan, tetapi suasananya seperti menyimpan ancaman yang tidak terlihat. Ia masuk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Semua tampak sepi, tetapi Nadia tahu bahwa Busari pasti ada di dalam, bersama dengan rahasia gelapnya. Kali ini, Nadia membawa sesuatu untuk melindungi dirinya, sebuah pisau kecil yang ia sembunyikan di dalam tasnya. Saat ia berjalan menuju ruang eksklusif, ia melihat cermin besar itu telah diperbaiki. Retakan yang ia buat sebelumnya hilang, seolah tidak pernah ada. Namun, Nadia tahu itu bukan cermin biasa. Ia mendekatinya dengan hati-hati, dan saat ia menatap pantulannya, ia melihat bayangan gelap yang sama muncul lagi, kali ini lebih besar dan lebih menakutkan. Bayangan itu seolah tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang menyilaukan. "Kau kembali," suara dari dalam cermin bergema. Tiba-tiba, Busari muncul dari balik bayangan, mengenakan jubah hitamnya lagi. Kali ini, wajahnya tidak lagi ramah seperti yang Nadia kenal. Matanya bersinar merah, dan suaranya terdengar seperti dua orang berbicara sekaligus. "Aku sudah bilang, kau tidak bisa lari, Nadia. Kau adalah bagian dari ini sekarang," katanya sambil mendekat. Nadia mundur, mencoba menenangkan dirinya. "Kenapa aku? Kenapa tidak kau saja yang menjalani ini semua?" teriak Nadia dengan air mata berlinang. Busari tersenyum sinis. "Karena aku sudah terlalu lama di sini. Jiwa mudamu jauh lebih segar, lebih kuat. Perjanjian ini butuh penerus, dan kau adalah pilihan yang sempurna." Saat Busari mendekat, Nadia merasa terpojok. Namun, dalam kepanikannya, ia merasakan pisau kecil di tasnya. Ia meraihnya dengan cepat dan mengarahkannya ke cermin besar itu. "Kalau kau tidak berhenti, aku akan menghancurkan cermin ini lagi," ancamnya. Busari tertawa keras. "Kau pikir itu akan menghentikanku? Cermin ini hanyalah sebagian dari kekuatan yang ada di sini. Tapi silakan, coba saja," tantangnya. Nadia tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar menghancurkan cermin. Ia harus mencari cara untuk mengakhiri perjanjian itu, tetapi bagaimana? Dalam momen itu, Nadia teringat sesuatu dari bacaan yang ia temukan sebelumnya. Untuk menghentikan perjanjian gelap, darah pelaku harus kembali ke asalnya. Kata-kata itu membuat Nadia tersentak. Ia menatap Busari dengan penuh keberanian. "Kalau begitu, kau akan berakhir di sini, bukan aku," ucap Nadia, dan ia mempersiapkan langkah terakhirnya, meskipun ia tahu itu akan berisiko besar. Cahaya di ruangan itu meredup, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang bergerak seolah hidup. Busari berdiri di depan cermin, mata merahnya bersinar dengan intensitas yang mengintimidasi. Nadia, yang masih memegang pisau di tangan, berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Kata-kata dari buku yang pernah ia baca terus bergema di kepalanya, darah pelaku harus kembali ke asalnya. Namun, apa maksud sebenarnya? Ia tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, karena Busari mulai bergerak mendekatinya, perlahan tetapi pasti, dengan aura mengancam yang semakin menyesakkan. "Kau terlalu sombong, Nadia," ujar Busari, suaranya bergema seperti ribuan bisikan. "Kau pikir bisa melawan sesuatu yang telah berlangsung puluhan tahun? Perjanjian ini sudah tertanam di tempat ini, di tubuhku, bahkan di jiwaku. Kau hanyalah alat, pengganti yang ditentukan sejak awal." Nadia mundur selangkah demi selangkah, tubuhnya gemetar, tetapi ia mencoba mengendalikan rasa takutnya.
Aku tidak akan menjadi bagian dari kegelapanmu. Teriaknya, meski suaranya terdengar lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri daripada menantang Busari. Busari tertawa, tawa yang begitu dingin hingga membuat bulu kuduk Nadia meremang. Kegelapan bukan pilihan, Nadia. Ia akan menelanimu, mau atau tidak. Saat itu, cermin besar di belakang Busari kembali memancarkan bayangan hitam yang berputar-putar. Dari dalamnya, muncul tangan-tangan gelap yang meraih ke arah Nadia, mencoba menariknya masuk. Nadia berteriak, mengayunkan pisau ke arah tangan-tangan itu, tetapi hanya udara kosong yang ia potong. Bayangan itu semakin mendekat, hawa dingin yang menusuk seolah menyerap sisa keberaniannya. Dalam kepanikannya, Nadia mengingat sesuatu yang ia lihat pada malam ritual itu, mangkuk ritual yang berisi darah. Darah itulah yang menjadi pengikat perjanjian ini. Ia menoleh cepat, matanya mencari mangkuk serupa di sekitar ruangan. Di atas meja kecil di samping cermin, ia melihatnya, mangkuk yang sama, penuh dengan cairan merah gelap yang tampak membeku. Dengan keberanian yang tersisa, ia melompat menuju meja, meraih mangkuk itu sebelum Busari menyadarinya. "Berhenti!" teriak Busari, kali ini dengan nada panik. "Jangan lakukan itu, Nadia. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Namun, Nadia tidak peduli. Ia tahu bahwa mangkuk ini adalah kunci untuk memutuskan perjanjian. Ia mengangkat mangkuk itu tinggi-tinggi, mengarahkannya ke lantai. "Kalau ini dihancurkan, semuanya akan berakhir, bukan?" Nadia menantang, meski suara dan tangannya masih bergetar. Busari terdiam sejenak, wajahnya berubah dari marah menjadi takut. Itu cukup bagi Nadia untuk tahu bahwa ia berada di jalur yang benar. Dengan satu gerakan tegas, Nadia melemparkan mangkuk itu ke lantai. Suara pecahan mangkuk memenuhi ruangan, diikuti oleh jeritan melengking yang mengerikan. Dari dalam cermin, bayangan hitam itu bergolak, seolah berjuang melawan sesuatu yang tak terlihat. Busari jatuh berlutut, memegangi kepalanya. "Tidak, kau menghancurkan segalanya. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan," teriaknya. Cermin besar itu mulai retak, retakannya menjalar seperti akar pohon, hingga akhirnya meledak menjadi ribuan serpihan. Hawa dingin di ruangan itu menghilang seketika, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Busari terbaring di lantai, tubuhnya lemas dan wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Nadia mendekatinya perlahan, pisau masih erat di tangannya. "Semua ini berakhir di sini," katanya dengan suara gemetar. Busari menatapnya dengan mata penuh kebencian, tetapi ia terlalu lemah untuk melawan. "Kau tidak akan pernah bebas, Nadia. Kegelapan itu akan terus mencarimu." "Ini belum selesai," bisiknya sebelum matanya tertutup. Nadia berdiri di tengah ruangan yang porak-poranda. Ia memandang cermin yang kini hanya tersisa bingkai kosong, lalu berbalik pergi, meninggalkan tubuh Busari di sana. Saat ia melangkah keluar dari Ratu Cahaya, hujan mulai turun, membasuh wajahnya yang penuh air mata. Meski semuanya tampak telah berakhir, Nadia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Kegelapan mungkin telah dikalahkan, tetapi ia sadar, jejaknya akan selalu menghantui. Hujan masih turun deras ketika Nadia berjalan menjauh dari Ratu Cahaya. Jalanan yang gelap dan sepi menjadi saksi bisu langkah-langkah beratnya. Pikirannya bercampur aduk antara lega karena berhasil menghancurkan cermin dan ritual gelap itu, dan takut akan ancaman terakhir yang diucapkan Busari. "Kegelapan itu akan terus mencarimu." "Ini belum selesai," kalimat itu terngiang-ngiang di kepalanya. Nadia ingin percaya semuanya telah berakhir, tetapi ia tahu jauh di lubuk hatinya, perasaan itu hanya ilusi sementara. Ketika Nadia tiba di rumah, ia menemukan pintunya sedikit terbuka. Detak jantungnya meningkat. Ia tahu ia telah mengunci pintu sebelum pergi. Dengan pisau kecil yang masih ia pegang, ia mendorong pintu perlahan dan masuk ke dalam. "Siapa di sana?" serunya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban, hanya suara tetesan air dari genting yang bocor. Nadia menyalakan lampu,
dan saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku, sebuah tulisan di dinding dengan darah segar, "Kami belum selesai." Nadia terhuyung mundur, hampir menjatuhkan pisau di tangannya. Tulisan itu membuatnya sadar bahwa kegelapan yang ia lawan bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihancurkan. Ia mencoba menghubungi Ratih, tetapi nomor itu sudah tidak aktif lagi. Ia merasa sendirian, dikelilingi oleh bayang-bayang yang tak terlihat. Dengan tangan gemetar, ia membersihkan tulisan itu dari dinding. Namun, perasaan bahwa ia sedang diawasi tidak pernah hilang. Bahkan dalam diam, ia merasa seolah-olah ada yang bersembunyi di sudut gelap rumahnya. Malam itu, Nadia mencoba tidur, tetapi mimpi buruk datang menghantui. Ia melihat Busari berdiri di dalam cermin, memanggil namanya dengan suara melengking. Bayangan-bayangan gelap muncul dari belakangnya, meraih tangan Nadia, menariknya ke dalam kegelapan. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan napas terengah-engah. Ketika ia membuka matanya, ia terkejut melihat jejak kaki berlumpur di lantai kamarnya, mengarah ke tempat tidurnya. Ia tidak lagi bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi. Keesokan harinya, Nadia memutuskan untuk mencari jawaban. Ia pergi ke seorang tetua desa yang dikenal, memiliki ilmu kebatinan. Ia menceritakan semua yang ia alami, meski sulit bagi Nadia untuk mengungkap kengerian yang ia alami di Ratu Cahaya. Sang tetua mendengarkan dengan seksama, wajahnya berubah serius. "Apa yang kau hadapi bukan hanya perjanjian biasa. Mereka telah mengikat jiwamu dengan perjanjian itu. Meski kau telah menghancurkan cermin, kegelapan itu tetap ada di dalam dirimu," katanya pelan, tetapi penuh makna. Nadia merasa lemas mendengar itu. "Lalu, bagaimana aku bisa bebas?" tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Sang tetua menghela napas panjang. "Ada cara. Tetapi kau harus bersiap menghadapi risiko besar. Kau harus memutus perjanjian itu sepenuhnya, dan itu berarti kau harus menghadapi mereka di tempat asal perjanjian dibuat." Nadia terdiam. Tempat asal perjanjian? Apakah itu berarti ia harus kembali ke Ratu Cahaya? Pikiran itu membuatnya ingin menyerah, tetapi ia tahu bahwa melarikan diri tidak akan menyelesaikan apapun. Malamnya, Nadia kembali ke Ratu Cahaya, kali ini dengan tekad yang bulat. Tempat itu tampak lebih gelap dari sebelumnya, seolah-olah menunggu kedatangannya. Saat ia melangkah masuk, hawa dingin langsung menyambutnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya bayang-bayang yang bergerak di sudut-sudut ruangan. Nadia membawa lilin dan mantra pemberian sang tetua. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk memutuskan perjanjian itu selamanya. Ketika ia mencapai ruangan tempat cermin sebelumnya berada, Nadia terkejut menemukan cermin itu kembali utuh, berdiri dengan megah di tengah ruangan. Di depannya, bayangan Busari muncul, kali ini bukan sebagai manusia, tetapi sebagai entitas hitam besar dengan mata menyala merah. "Kau kembali, Nadia," suara itu bergema, penuh kebencian dan rasa lapar. Nadia berdiri tegak, meski tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur lagi. Perjuangan terakhir ini akan menentukan apakah ia bisa bebas dari kegelapan, atau selamanya terperangkap dalam bayang-bayang masa lalu. Udara di ruangan itu terasa berat. Nadia berdiri di hadapan cermin yang telah kembali utuh, sementara bayangan Busari menjelma menjadi sosok hitam besar dengan mata merah menyala. Sosok itu mendominasi ruangan, memancarkan aura yang menekan dan mencekam. "Kau seharusnya tidak kembali," suara Busari bergema, seolah berasal dari dalam cermin itu sendiri. "Ini adalah takdirmu. Tidak ada jalan keluar, Nadia." Nadia menatap cermin itu dengan keberanian yang dipaksakan. Ia menggenggam lilin yang diberi sang tetua dengan erat, bersama mantra yang telah dihafalnya. "Aku tidak akan membiarkan hidupku diambil oleh kegelapanmu," teriaknya. Namun, saat ia melangkah maju, sosok gelap itu menggerakkan bayangannya, menciptakan tangan-tangan yang meraih ke arah Nadia. Ia menghindar dengan cepat, tetapi salah satu tangan itu berhasil mencakar lengan kirinya, meninggalkan luka berdarah.
Rasa sakit itu hampir membuat Nadia terjatuh, tetapi ia menggigit bibirnya, menahan diri agar tetap berdiri. Ia menyalakan lilin yang dibawanya, dan seketika ruangan itu dipenuhi oleh cahaya lembut yang memecah sebagian bayangan gelap. Bu Sari mendesis, bayangannya tampak bergetar seolah melemah. "Apa yang kau lakukan?" teriaknya, kali ini dengan nada panik. Nadia tidak menjawab. Ia mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh sang tetua, meskipun suaranya gemetar. Cahaya dari lilin semakin terang, dan bayangan gelap itu mulai mundur. Namun, cermin besar di hadapannya berkilauan dengan intens, seolah mencoba melawan kekuatan cahaya. Dari dalam cermin, wajah-wajah lain muncul, sosok-sosok mengerikan yang mungkin adalah jiwa-jiwa korban ritual Bu Sari selama bertahun-tahun. Mereka meratap, memohon, tetapi sekaligus mencoba menarik Nadia ke dalam cermin. Suara jeritan memenuhi ruangan, membuat Nadia hampir kehilangan fokus. "Aku tidak takut padamu lagi," Nadia berteriak, mencoba melawan rasa takut yang menguasainya. Ia melangkah lebih dekat ke cermin, melanjutkan mantranya dengan suara lebih keras. Tiba-tiba, sosok Bu Sari melompat keluar dari cermin, mencoba meraih lilin yang Nadia pegang. Mereka bergulat dengan kekuatan yang tidak seimbang. Bu Sari jauh lebih kuat, tetapi Nadia menolak untuk menyerah. Ia menusukkan lilin itu ke tubuh bayangan Bu Sari, dan cahaya dari lilin itu meledak, menyelimuti ruangan dengan cahaya putih yang menyilaukan. Jeritan Bu Sari menggema, memekakkan telinga. Tubuh bayangannya mulai retak, seperti kaca yang dihantam palu. "Tidak, kau tidak akan pernah bebas," teriaknya, tetapi tubuhnya perlahan hancur menjadi abu, terserap kembali ke dalam cermin. Cermin itu sendiri mulai bergetar hebat, retakan muncul di seluruh permukaannya, hingga akhirnya pecah berkeping-keping. Bersamaan dengan itu, semua bayangan dan suara hilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Nadia terjatuh ke lantai, napasnya terengah-engah. Tubuhnya penuh luka, tetapi ia merasa beban besar yang selama ini menghantui mulai terangkat. Ia menatap ruangan itu, yang kini terasa kosong dan mati. "Apakah ini sudah berakhir?" gumamnya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Tetapi dalam hati, ia tahu, apapun yang terjadi di sini telah ia akhiri, meski ia belum tahu sepenuhnya apa konsekuensinya. Dengan langkah terlatih-tatih, Nadia meninggalkan Ratu Cahaya untuk terakhir kalinya. Tempat itu kini tak lebih dari sebuah bangunan kosong, tanpa aura menyeramkan yang dulu menguasainya. Meski tubuhnya penuh luka, ia merasa ini adalah kemenangan kecil di tengah perjuangan panjang. Namun, di sudut hatinya, ia tahu bahwa pertempuran sejati mungkin belum selesai. Kegelapan mungkin telah dikalahkan untuk saat ini, tetapi ia akan selalu menjadi bagian dari cerita ini, sebuah cerita yang akan terus menghantuinya di balik bayang-bayang hidupnya. Hari-hari setelah pertempuran terakhir itu terasa seperti waktu yang terhenti. Nadia kembali ke rumahnya, dan meski keheningan mengisi setiap sudut, hatinya tidak merasa tenang. Setiap malam, ia terbangun dari mimpi buruk, tubuhnya basah oleh keringat. Wajah Bu Sari yang hancur dan bayangan-bayangan mengerikan masih menghantuinya, seolah pertempuran itu tidak pernah benar-benar berakhir. Bahkan saat ia menatap cermin, bayangan dirinya sendiri kadang tampak berbeda, seperti ada yang mengintai dari dalam matanya. Ia mencoba melupakan semuanya, pergi ke tempat yang jauh, bertemu orang baru, dan menjalani hidup yang seolah normal. Namun, setiap langkah yang ia ambil selalu terasa berat, penuh dengan bayang-bayang masa lalu yang tak bisa ia lepaskan. Suatu hari, saat ia berjalan di pasar, ia bertemu seorang wanita tua yang menatapnya dalam-dalam. Tanpa sepatah kata pun, wanita itu meraih tangannya dan berkata, "Kegelapan itu tidak akan pernah meninggalkanmu, Nadia. Tidak jika kau tidak menyelesaikan semuanya." Pernyataan wanita itu membekukan Nadia. Ia berusaha untuk tersenyum, tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang merasa tergerak. Kegelapan itu masih ada di dalam dirinya. Ia mulai bertanya-tanya apakah benar-benar ada cara untuk benar-benar bebas,
atau apakah perjanjian itu tetap mengikat jiwanya. Semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin jelas bahwa kegelapan masih membayanginya, mengintai dari bayangan-bayangan sekitarnya. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Nadia mencoba untuk menjalani hidupnya, ada sesuatu yang tidak bisa ia pungkiri. Setiap kali ia mendekati cermin, ia merasakan sensasi yang tidak bisa dijelaskan. Ada yang tidak beres. Cermin itu menjadi semacam pengingat akan masa lalu, dan entah mengapa, Nadia merasa sesuatu yang jahat menunggu untuk kembali. Kegelapan itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Itu adalah bagian dari dirinya, seperti bekas luka yang tak bisa hilang. Pada suatu malam, saat ia duduk di ruang tamu, Nadia dikejutkan oleh suara ketukan di pintu. Tanpa berpikir panjang, ia membuka pintu dan mendapati seorang pria muda berdiri di sana. Wajahnya asing, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang mengingatkan Nadia pada sosok Busari. "Nadia," pria itu berkata dengan suara rendah dan tenang. "Aku datang untuk memperingatkanmu. Kau mungkin berpikir sudah bebas, tetapi perjanjian itu belum selesai. Mereka yang kau hancurkan bukanlah akhir dari semuanya." Nadia terdiam, matanya terbuka lebar dengan kebingungannya. "Siapa kau? Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria itu tersenyum samar, tetapi senyumnya penuh dengan misteri. "Aku adalah bagian dari mereka yang kau lawan. Tapi aku bukan musuhmu. Aku datang untuk memberitahu bahwa kegelapan itu akan mencari cara untuk kembali. Mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja." Nadia merasa dunia seakan berputar di sekitarnya. Perjuangan yang ia kira telah usai ternyata hanya sebuah awal dari kegelapan yang lebih besar. Dengan perasaan yang penuh ketakutan dan kebingungannya, Nadia mengikuti pria itu keluar rumah. "Ada hal yang perlu kau ketahui," katanya. Mereka berjalan menuju tempat yang tidak pernah Nadia kunjungi sebelumnya, sebuah gua tua yang tersembunyi di balik hutan lebat, tempat yang tampaknya sangat asing. Di dalam gua, terdapat sebuah altar besar, yang sepertinya sudah lama tidak digunakan. Pria itu berbalik padanya. "Inilah tempat di mana perjanjian itu dimulai, Nadia. Hanya dengan kembali ke sini, kau bisa mengetahui kebenaran sesungguhnya." Nadia merasa hati dan tubuhnya terasa berat, seperti ada sebuah beban yang tak dapat ia lepaskan. Ia tidak tahu apakah ia harus mengikuti atau melarikan diri, tetapi satu hal yang jelas, perjalanan ini belum selesai. Kegelapan itu, meski telah hancur, seakan menyusup ke dalam dirinya, menunggu untuk kembali. "Apa yang harus aku lakukan?" Nadia bertanya, suara penuh keputusasaan. Pria itu hanya menatapnya, wajahnya serius. "Selesaikan apa yang telah dimulai. Kegelapan itu hanya akan pergi jika kau benar-benar memahami kekuatannya dan dirimu sendiri." Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat memberikan manfaat dan pelajaran yang baik bagi kita semua. Jika ada kekurangan dalam cerita ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga Allah selalu memberi petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.